Di video ini, kita akan buat laporan keuangan yang sangat penting namun sering terlupakan. Halo guys, selamat datang lagi di channel Facultive. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membuat salah satu laporan keuangan yang menjadi pelengkap sehingga membuat laporan keuangan jadi sempurna dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Topik kita kali ini akan belajar cara membuat laporan arus kas atau yang biasa dikenal dengan nama cash flow statement. Pembahasan kita ini merupakan kelanjutan dari seri pembahasan siklus akuntansi yang sudah kita bahas di 4 video sebelumnya. Untuk itu, bagi kalian yang belum mengikuti dari awal, kalian bisa lihat pembahasan yang pertama di sini atau melalui deskripsi di bawah. Sekarang kita langsung bahas aja ya guys. Nah, apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan pergerakan kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Lalu, apa fungsinya? Kalau kalian ingat, dua laporan keuangan kita sebelumnya yaitu laporan laba rugi dan neraca menganut asas yang disebut asas akrual atau accrual basis. Apa itu asas akrual? Asas akrual adalah suatu pemahaman di mana kita melakukan pengakuan pencatatan, terutama pendapatan dan biaya, bukan berdasarkan kapan terjadinya kas masuk atau keluar, melainkan ketika transaksi tersebut sudah terjadi dan layak diakui sebagai pendapatan atau biaya, terlepas apakah ada perputaran uang atau tidak. Kapan kita boleh mengakui pendapatan dan biaya ini akan saya bahas dalam satu topik khusus di video terpisah nanti mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, dengan adanya asas akrual ini, kadang kita kesulitan kalau kita mau lihat sebuah laporan yang hanya melibatkan perputaran uang atau istilahnya disebut dengan cash basis. Padahal, kebanyakan orang awam tidak memiliki background akuntansi, seringkali membuat laporan keuangan atau memahami laporan keuangan berdasarkan perputaran uang mereka. Untuk itulah, diperlukan adanya sebuah laporan keuangan yang bisa menggambarkan perputaran uang atau transaksi-transaksi yang sifatnya cash basis. Kalau income statement menganut accrual basis, dibuatlah satu bentuk laporan keuangan seperti income statement yang menganut cash basis, yaitu laporan arus kas. Untuk lebih memahami laporan arus kas ini, kalian bisa lihat dulu konsep laporan arus kas di video ini guys. Nah, sekarang gimana cara buat laporan arus kas ini? Ada dua metode yang bisa dipakai guys. Metode pertama, kita membuat laporan atau pencatatan secara langsung ketika adanya transaksi kas. Metode ini dikenal dengan nama metode langsung atau direct method. Cara yang kedua adalah cara mengkonversi laporan laba rugi menjadi cash basis. Metode yang kayak gini disebut dengan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, supaya lebih bisa ngerti, kita langsung praktekin aja ya pakai kelanjutan kasus minimarket kita sebelumnya. Kita akan mulai dengan metode yang pertama, yaitu menggunakan direct method. Di video part 2 kita sebelumnya, kita sudah membuat buku besar untuk kas seperti ini guys. Saya ambil contoh yang bentuk stafel ya. Oh iya, kalian juga perlu tahu guys, waktu membuat laporan arus kas, yang dimaksud dengan kas di sini adalah kas dan setara kas ya. Jadi bukan cuma kas kecil aja, tapi termasuk juga kas besar kalau kalian ada rekening kas besar dan juga rekening bank. Nah, sesuai namanya yaitu metode langsung, kita bisa langsung buat laporan arus kas dari sini sebenarnya. Gimana caranya? Kita tinggal ambil dan kategoriin aja berdasarkan beberapa klasifikasi. Secara umum, kalian bisa buat jadi klasifikasi seperti ini. Pertama, klasifikasiin mana yang masuk kas dari aktivitas operasional. Nah, kas dari aktivitas operasional ini bisa di breakdown lagi jadi kas dari customer, kas untuk bayar supplier, kas untuk bayar biaya operasional, kas untuk bayar bunga, dan kas untuk bayar pajak. Selanjutnya, kalian bisa buat klasifikasi kas dari aktivitas investasi. Secara umum, klasifikasi ini bisa di breakdown lagi jadi kas dari penjualan investasi dan kas dari pembelian investasi. Dan klasifikasi yang terakhir, kalian bisa buat kas dari aktivitas pendanaan, yang di dalamnya ada kas yang dapat dari pinjaman dan kas untuk bayar pinjaman. Ada sedikit catatan buat kalian.
Pengklasifikasian kas untuk bayar bunga sebenarnya ada dua aliran. Ada yang berpendapat kalau itu bagian dari aktivitas operasional, tapi ada juga yang beranggapan kalau itu bagian dari aktivitas pendanaan. Mengapa bisa beranggapan seperti itu? Mana yang benar? Saya akan bahas dalam video terpisah nanti waktu membahas analisa laporan keuangan. Untuk kasus ini, saya anggap menjadi bagian dari aktivitas operasional dulu saja ya. Nah, seudah tahu klasifikasi-klasifikasinya, kita tinggal tandain aja setiap mutasi kas di buku besar ini masuk ke klasifikasi yang mana. Contoh, saya buat tabel ya. Kas dari customer saya kasih kode CC. Kas buat bayar supplier saya kasih kode CS. Kas buat bayar biaya operasional saya kasih kode CO. Kas buat bayar bunga saya kasih kode CB. Kas buat bayar pajak saya kasih kode CT. Kas dari aktivitas investasi saya kasih kode CI. Dan kas dari aktivitas pendanaan saya kasih kode CF. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dari buku besar kas. Untuk saldo awal, karena bukan mutasi kas, bisa kita abaikan dulu. Transaksi kas pertama di tanggal 1 adalah penjualan tunai. Ini berarti kita dapat kas dari customer. Kita tandain CC. Transaksi berikutnya di tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari juga sama, merupakan penjualan tunai. Kita tandain deh CC. Nah, di tanggal 15 ada transaksi pindah buku dari rekening kas ini ke rekening bank. Karena kita anggap kas di laporan arus kas ini gabungan dari rekening kas dan bank, transaksi ini bisa diabaikan. Toh cuma pindah dari kantong kiri ke kantong kanan aja guys. Lanjut, transaksi berikutnya dari tanggal 16 sampai tanggal 30 juga masih sama, yaitu penjualan tunai. Bisa kita tandain CC. Nah, di tanggal 31, di transaksi pertama, kita ada bayar listrik sama telepon. Ini bisa dibilang bayar biaya operasional. Kita tandain deh CO. Selanjutnya, beli perlengkapan kantor. Ini juga sama, perlengkapan kantor pasti buat operasional. Kita tandain juga CO. Yang terakhir, penjualan tunai lagi. Kita tandain lagi CC. Next, kita lihat buku besar rekening bank. Saldo awal bank sama bisa kita abaikan, karena bukan merupakan mutasi. Lalu ada bayar sewa. Sewa ini untuk operasional, jadi kita bisa anggap CO juga. Selanjutnya, pindah buku dari rekening kas. Seperti tadi udah dijelasin, ini nggak pengaruh, karena kita menganggap kas di laporan arus kas adalah gabungan rekening kas dan bank. Selanjutnya ada bayar supplier. Nah, ini bisa kita kategoriin sebagai CS. Yang terakhir ada bayar bunga. Ini bisa kita kategoriin sebagai CB. Nah, kalau udah semua ditandain, tinggal kita jumlahin per masing-masing kode. Lalu, masukin deh ke laporan arus kas kita. Pertama, cash flow from customer. Ini semua mutasi yang ada kode CC. Kalau kita totalkan, jumlahnya ada Rp38.570.000. Tulis deh di laporan arus kas kita. Cash flow from customer Rp38.570.000. Selanjutnya, bayar supplier atau kode CS. Ini cuman ada satu transaksi. Kita tuliskan nilainya sebesar Rp1 juta. Nah, karena ini merupakan keluar uang, bukan dapat uang, kita kasih tanda minus. Untuk nandain kalau yang plus berarti dapat uang, kalau minus berarti keluar uang. Selanjutnya juga sama. Kas untuk bayar biaya operasional, kalau kita jumlahin, jumlahnya Rp60.900.000. Jangan lupa dikasih tanda minus juga. Lalu, untuk bayar bunga cuman ada satu transaksi. Kita langsung tulis aja, kas untuk bayar bunga Rp260.000. Dikasih tanda minus juga. Nah, kebetulan di contoh minimarket kita ini nggak ada kas untuk bayar pajak, kas untuk investasi, dan juga nggak ada kas dari pinjaman atau buat bayar pinjaman. Jadi, kita nolkan saja nilainya semua. Selanjutnya, kita tinggal jumlahin. Total kas untuk aktivitas operasional kalau dijumlahin nilainya minus Rp23.590.000. Ini tandanya, untuk periode ini, dari aktivitas operasional kita, totalnya ada keluar uang sebesar Rp23.590.000. Selanjutnya, karena nggak ada mutasi untuk kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, maka totalnya nol semua.
Sehingga secara keseluruhan, perputaran arus kas kita minus sebesar Rp23.590.000. Nah, kalau saldo awal gabungan rekening kas dan bank kita ada Rp61 juta dan selama periode ini secara keseluruhan keluar uang Rp23.590.000, maka saldo akhir di tanggal 31 Januari ini jadi sebesar Rp37.410.000. Kalau kita cek buku besar kita, di buku besar kas kecil, saldo akhir Rp33.670.000. Dan di bank saldo akhirnya sebesar Rp3.740.000. Kalau kita jumlahin, sama jumlahnya, yaitu sebesar Rp37.410.000. Berarti udah bener guys laporannya. Saldo akhir di laporan arus kas ini harus sama dengan saldo akhir di buku besar. Kalau udah sama, berarti udah bener guys. Beres deh laporan arus kas kita pakai metode langsung ini. Nah, sekarang kita coba pakai metode tidak langsung atau indirect method ya. Perlu kalian ketahui, perbedaan antara direct method dan indirect method hanya berbeda di arus kas dari aktivitas operasional aja. Jadi, untuk arus kas dari aktivitas investasi maupun pendanaan, gak ada beda guys untuk kedua metode ini. Nah, apa bedanya? Gini guys, konsep pemikiran indirect method ini adalah mengkonversi laporan laba rugi yang semula memakai accrual basis. Ingin kita ubah jadi cash basis. Maka dari itu, untuk mengkonversinya, kita mulai dari net income yang ada di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi yang udah pernah kita buat, net income-nya adalah sebesar Rp8.710.000. Nah, kalau kalian ingat-ingat, waktu buat laporan laba rugi, nilai net income ini adalah nilai sesudah dikurangi semua biaya, termasuk biaya yang sebenarnya nggak keluar uang, seperti depresiasi contohnya. Maka dari itu, kita harus balikin dulu nilainya ke waktu sebelum dipotong biaya depresiasi ini. Kalau biaya depresiasi minimarket ini sebesar Rp200.000, untuk balikin nilainya, kita tambahkan saja ke net income kita tadi. Ini adjustment pertama yang dilakukan di indirect method, yaitu mengembalikan biaya-biaya yang sifatnya bukan kas ke nilai net income. Adjustment selanjutnya adalah kita harus memperhitungkan kenaikan atau penurunan dari modal kerja kita. Konsep kenaikan atau penurunan modal kerja ini mungkin agak sulit kalau kalian backgroundnya adalah akuntansi dan bukan finance. Tapi saya coba jelaskan secara sederhana ya. Gini guys, anggap kalian buka usaha dropshipping. Kalian beli barang dari supplier, lalu kalian jual ke customer. Kalian nggak nyetok barang, jadi begitu customer PO ke kalian pesenin ke supplier, dan supplier kirim langsung barang kalian ke customer. Nah, anggaplah supaya banyak yang beli, meskipun kalian harus bayar di muka semua ke supplier, kalian ngasih termin ke customer. Mereka boleh beli sekarang, tapi bayarnya nanti 1 bulan lagi. Nah, ketika ada orderan dari customer, misalnya order barang nilainya 1 juta. Untuk memudahkan, kita asumsiin aja ya, nggak ada untung dulu. Jadi customer beli 1 juta, kita juga harus bayar 1 juta ke supplier. Nah, begitu kalian pesen, kalian udah harus bayar dulu ke supplier 1 juta. Karena customer baru bayarnya nanti bulan depan. Jadi, mau nggak mau, kalian harus tombokin dulu pakai uang kalian sebesar 1 juta. Uang yang kalian pakai buat nombokin inilah yang dinamakan modal kerja. Semakin banyak yang diorder oleh customer, semakin besar modal kerja yang kalian butuhkan buat nombokin bayar ke supplier. Dalam kasus ini, kalau customer pesannya banyak, 10 juta misalnya, modal kerja kalian yang harus kalian siapkan berarti 10 juta. Atau dengan kata lain, kalau piutang kalian semakin besar atau ada kenaikan piutang, kalian harus semakin banyak keluar uang untuk nombokin. Karena piutang ini adanya di aset lancar, bisa dibilang juga semakin besar aset lancar kita, semakin besar modal kerja yang kita butuhkan. Ingat ini baik-baik guys. Nah, sebaliknya, kalau kasusnya kalian yang dikasih termin sama supplier, sementara customer bayarnya tunai semua, waktu customer beli, mereka udah kasih uang ke kalian. Tapi kalian bayarin ke suppliernya nanti di bulan depan. Ini berarti kebalikan dari kasus tadi. Kalau kasus tadi kita harus nombokin, kalau ini kita malah dapat uang. Jadi dengan kata lain, kalau utang kalian semakin besar atau ada kenaikan utang ke supplier, kalian semakin banyak dapat uang di awal. Karena utang ke supplier ini ada di kewajiban lancar,
Maka dengan kata lain, semakin besar kewajiban lancar kita, maka modal kerja yang dibutuhkan semakin kecil. Ini kalian ingat-ingat juga guys. Nah, modal kerja ini berlaku nggak cuma buat utang piutang, tapi berlaku juga untuk aset-aset lancar lainnya. Contoh misalnya kalau usaha kalian bukan dropshipping, tapi kalian nyetok barang juga. Semakin lama barang kita simpan, semakin lama juga kita dapat uang dari customer. Sementara udah harus bayar ke supplier. Modal kerja kita akan semakin besar. Nah, gimana cara ngitung modal kerja ini? Cara mudahnya adalah dengan mengurangkan aset lancar kita di luar kas atau setara kas dengan kewajiban lancar kita. Nah, yang diperhitungkan di laporan arus kas metode indirect ini adalah kenaikan atau penurunan modal kerjanya. Kalau modal kerjanya semakin besar, berarti kita semakin banyak harus nombokin atau keluar uang. Sebaliknya, kalau modal kerjanya turun, berarti kita semakin banyak dapat uang di periode ini. Untuk tahu kenaikan penurunannya, kita perlu tahu modal kerja di awal bulan berapa, sekarang jadi berapa. Kita coba hitung ya untuk kasus minimarket kita ini. Kita mulai dengan menghitung modal kerja di awal bulan dulu. Di awal bulan, kita bisa lihat di neraca awal kita, total aset lancar kita di luar kas hanya ada persediaan dan perlengkapan kantor. Yang jika ditotalkan, totalnya adalah sebesar 7 juta rupiah. Sementara kewajiban lancar kita hanya ada utang dagang, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Jadi, kalau kita mau cari modal kerjanya berapa, kita tinggal selisihkan aset lancar di luar kas ini dengan kewajiban lancar kita. Modal kerja di awal bulan Januari ini berarti 3 juta rupiah. Nah, ingat contoh tadi guys, semakin besar aset lancarnya, semakin besar modal kerjanya. Sementara, jika kewajiban lancarnya yang semakin besar, ini berarti semakin kecil modal kerjanya. Ini berarti, kalau aset lancar kita lebih besar nilainya dari kewajiban lancar kita, atau modal kerjanya bernilai positif, ini ngegambarin uang yang harus kita tombokin. Jadi, angka 3 juta ini, biarpun secara nilai positif, tapi ini maksudnya adalah modal kerja yang dibutuhkan, atau uang yang dikeluarkan untuk nombokin. Jadi secara arus kas, nilai ini adalah uang keluar, bukan kas masuk. Kalau udah tahu modal kerja di awal bulan, sekarang kita coba cari modal kerja di akhir bulan Januari. Kalau kalian lihat di neraca saldo setelah disesuaikan di akhir bulan ini, yang termasuk aset lancar di luar kas adalah persediaan, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Yang jika ditotalkan, nilainya sebesar 58.500.000 rupiah. Sementara di kewajiban lancar ada utang dagang dan utang gaji, yang kalau ditotalkan nilainya adalah sebesar 23 juta rupiah. Untuk mencari modal kerja di akhir bulan, kita tinggal kurangkan aset lancar kita dengan kewajiban lancar kita. Ketemulah angka 35.500.000 rupiah. Nah sekarang, kalau di awal bulan kita butuh modal kerja sebesar 3 juta rupiah dan di akhir bulan menjadi 35.500.000 rupiah, berarti ada kenaikan modal kerja sebesar 32.500.000 rupiah. Atau dengan kata lain, selama bulan Januari ini kita ada keluar uang buat nambahin modal kerja sebesar 32.500.000 rupiah. Nah, inilah yang kita masukkan ke laporan arus kas kita untuk metode indirect ini. Kita tinggal tulis aja di laporan arus kas. Ada keluar uang untuk kenaikan modal kerja sebesar 32.500.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan net income kita, lalu adjustment untuk biaya yang bukan berbentuk kas, dan perubahan di modal kerja ini, maka kita bisa mendapatkan arus kas dari aktivitas operasional kita, yaitu minus 23.590.000 rupiah. Jadi deh laporan arus kas kita untuk metode tidak langsung atau indirect method ini. Jadi, mau pakai metode langsung atau tidak langsung, hasilnya sama aja guys. Yang ngebedain cuma sudut pandang dan cara buatnya aja. Kalau direct, langsung ngelihat mutasi kasnya dan masuk ke kategori mana. Kalau indirect, ngambil pendekatan dengan mengkonversi income statement dari accrual basis jadi cash basis. Hasilnya sama aja, tinggal kalian pilih aja lebih suka pakai yang mana. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai laporan arus kas di siklus akuntansi. Di video selanjutnya, kita akan memasuki tahap terakhir di siklus akuntansi, yaitu membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan.
Untuk itu, jangan lupa subscribe channel Fakultif ini. Dan kalau kalian merasa ada manfaat dari video-video di Fakultif, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya, supaya kita semua bisa be simple waktu belajar akuntansi. See you guys!